Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ais. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, terima kasih udah join di IG-nya Tidak Kuliner ya. Udah siapa aja nih udah hadir nih? Coba-coba siapa aja yang udah hadir? Ada Mbak Mega. Hai Mbak. Ada dari Kampung Chicken. Ada Kak Nusye. Ada Kak Akbar. Oke, ada Kak Rahdi. Sebenarnya narasumbernya udah hadir, cuma saya mau nyapa-nyapa dulu. Oke, nah yang lainnya mana nih? Karena kita hari ini ngebahasnya cukup menarik ya. Jadi kita mau ngebahas gimana kalau bisnis tuh nggak cuma online, tapi kita masuk juga ke ranah offline. Gitu. Wah, ini udah ada Kak Suzaridian udah hadir. Oke. Nah, kita tunggu 5 menit ya. Sambil saya menyapa-nyapa yang sudah hadir. Nah, kira-kira yang udah hadir lagi pengen dengerin sharing-sharing apa nih? Oke, nah tanpa berlama-lama ya. Gimana kalau kita undang aja narasumbernya? Assalamualaikum, Kang Ahsan. Halo, waalaikumsalam. Iya, belum ngantuk ya Kang ya? Alhamdulillah siap buat TDA-nya selalu on. Iya, Beda, sama juga saya juga. Kalau demi TDA udah nggak ada enggaknya. luar biasa nih. Saya Oke, kelihatan nggak ya? Suara saya jelas apa nggak? ya Kang? Oh jelas jelas, jelas banget. Boleh, oke. Nah teman-teman yang lain boleh komen ya di bawah suaranya jelas apa enggak? Jelas kok Kang. Oke, nah Siap. saya perkenalkan dulu siapa narasumber kita malam ini. Jadi narasumber kita malam ini adalah Kang Ahsan Siotang. Beliau adalah member TDA Bogor Raya ya Kang ya? Iya, Ya, betul. nah kalau untuk ngomongin bisnisnya itu kalau saya ngecek di sini itu banyak banget ya, mulai dari souvenir, terus ada Yami Bogor, kemudian ada kebun di rumah.id, ada 3kata.id, Digivov, Kurbanin Aja, dan BO Garment dan lain-lain sebenarnya masih banyak yang belum di ini juga Kang ya, masih ada yang juga belum di mention ya Kang ya. Ya itu banyak yang belum jadinya kok. Yang utama Iya, insya Allah. dari awal 2014 souvenir ya. Oh ya, souvenir yang Sofia itu Kang ya. Mm-mm, Mm-mm. betul. Terus Nah, dua akhirnya bulan, bisa terjun di makanan tuh gimana Kang ceritanya? iya, ini tidak sengaja karena Mhm. sebenarnya di momen corona itu menghantam banget ya bisnis Iya, souvenir. betul. Karena souvenir saya lebih ke arah corporate atau Oke. instansi pemerintah ya, ketika mereka ngadain Mhm. event, misalkan Betul. seminar, workshop, gathering, dan itu nggak ada lagi, ya bisa drop sampai 80%, 90%. Nah, kemarin Oh. berpikir, Hmm. kira-kira Hmm. kita pivot atau ubah total. Nah, salah satunya yang dicoba ya coba masuk ke groceries ya. Pas kemarin Hmm. momennya mau lebaran juga, mau Ramadan Hmm. gitu. Itu sih ceritanya. Ya. Dan Udah kalau kita nyambungin kalau kita nyambungin sama tema malam ini kan temanya online to offline. Nah, jadi awalnya itu waktu awal-awal 2 bulan awal itu full online ya Kang ya? ya, Untuk betul yang sekali. Yami Bogor ya? Mm-mm. Jadi Oke. Jadi, awalnya hmm, sebenarnya eh, usaha yang udah jalan kan namanya Souvenir Indonesia ya, Sofia. hmm, Baru aja dapat paten merek. Sebelumnya namanya Siaga Souvenir dan Merchandise. Jalan tahun ke-6 dan hmm, karyawan alhamdulillah udah lumayan lah, lumayan banyak. Nah, saat itu tuh di akhir tahun 2019 kemarin sebenarnya merintis dengan tim hmm, kecil.
yang berbeda dari bisnis sebelumnya. Itu kita bikin tas retail, namanya Perasa Tote Bag dan Tote Bag. Ya karena pas mulai akhir 2019, baru jalan 1, 2, 3 bulan Corona, dan orang nggak beli tas. Ya karena belum banyak juga penjualannya, masih ngebangun kan, baru 3 bulan. Ya udah, tim kecil ini langsung dialihin ke Yami Bogor itu namanya, awalnya Yami Bogor. Jualan apa sih? Sayur, buah, frozen food gitulah bahasa gampangnya. Awalnya online biar meminimalkan ya semuanya ya, meminimalkan cost juga kan ya. Cost di awal. Jadi 2 bulan awal, tepatnya tanggal 5 April itu kita launching Yami Bogor, dan itu pakai rumah untuk raw freezer. Habis itu mulai disebar produknya ke rumah-rumah, terus bikin Instagram, web, dan lain sebagainya, dan diiklanin juga via online, via Facebook Ads waktu itu. Berarti gercep gitu juga ya Kang ya? Gercep banget loh. Ini baru 2 bulan, terus ternyata udah ada 1.500 titik penghantaran, dan udah memiliki 6.000 lebih produk dalam waktu hanya 2 bulan aja. Nah itu gimana tuh Kang tipsnya? Sebenarnya seperti momentum aja sih Zahra ya. Waktu itu kan pas April itu, jadi Corona kan diumumkan awal Maret ya. Awal Maret, habis itu kita set up Yami Bogor itu cuma 3 hari, 3 malam kita begadang urut-urut nyari bisnis model yang pas, yang udah akhirnya di launching. Itu momennya pas orang lagi takut-takutnya keluar rumah gitu. Jadi konsep yang kita tawarkan itu free ongkir di area Kota Bogor Barat. Jadi value itu teman-teman bisa juga angkat sih di era sekarang ya, orang ditawarin dengan free ongkir itu masuk banget. Dari situ ya mungkin cocok juga karena kita ngambil sistemnya nggak langsung end user, tapi kita minta tolong ibu-ibu yang ada di perumahan untuk bantu jualin, mereka dapat fee. Nah itu 80%, ya lebih dari 70% lah pendapatan itu datang dari reseller justru. Jadi bisnis modelnya kita kirim katalog di WA, baik itu katalog by chat maupun katalog yang ada flyernya gitu ya, ada gambarnya bagus. Mereka sebar di grup perumahannya masing-masing. Nah, ordernya direkap sama reseller, besoknya kita kirim. Gitu. Nah, awalnya mendapatkan list dari si reseller itu gimana tuh Kang? Apakah memanfaatkan database dari bisnis yang lain? Atau gimana tuh Kang? Kita ada di grup-grup, maksudnya kita kan tinggal di Bogor, dan ini sebenarnya pasarnya lokal banget ya. Pasarnya lokal banget. Bogor aja target pasarnya. Jadi ya lewat teman-teman di grup komunitas TDA, lewat teman-teman minta tolong di forward ke grup perumahannya, siapa tahu ada yang tertarik sih, jadi dari situ sih. Memang belum banyak, tapi ya alhamdulillah gitu. Terutama pas Lebaran tuh kita ingat banget ngirim sampai malam takbiran tuh, sampai baru beres jam 8 malam ya. Berdosa banget. Nggak apa-apa, asal masih besoknya bisa Lebaran. Terus kenapa dalam waktu yang hanya 2 bulan aja, terus kepikiran untuk ngebikin store offline-nya tuh Kang? Ya, ini saya membaca data ya Zahra ya. Jadi saya baca-baca artikel, terus kemudian melihat kompetitor, melihat fakta di lapangan. Sebenarnya untuk pembelian, kita namain groceries ya, tapi bukan groceries-nya Alfa Indomart, bukan ya, sorry sebut merek, tapi groceries yang seger, fresh, kayak buah, sayur, terus kemudian frozen food itu lebih dari 90% orang masih beli offline. Ini kabarnya teman-teman. Lebih dari 90% orang masih membeli offline. Konteksnya ini tolong dipahami, jangan berarti offline lebih bagus, enggak juga. Jadi lihat pasarnya teman-teman,
kalau saya meriset groceries seperti sayur, buah dan lain sebagainya 90% masih dilakukan pembeliannya offline. Betul. Terus yang kedua tadi fakta di lapangan dengan meriset kompetitor. Jadi saya coba riset dengan menanya ke warung atau toko sayur, toko buah dekat-dekat perumahan itu. Mereka saat corona bagus banget penjualannya dan ya sampai ngantri gitu. Jadi kita kepoin, akhirnya kita berpikir oke, nggak usah banyak perhitungan lagi, nekat aja cari tempatnya. Kuncinya memang di tempat ya. Gimana caranya bisa mendekat ke perumahan. Dari situ ya kita hitung-hitungan, oke. Nah nanti ada kuncian yang kedua ya, ada kuncian kedua yang saya sharing. Nah, gimana caranya biar nggak terlalu juga besar overheadnya, sewa tempat tuh bisa ada yang 70 juta setahun, 80. Nah, saya sewanya hampir 100 juta itu setahun. Tempatnya ruko itu. Nah, itu mungkin hitung-hitungannya bisa jadi nggak masuk. Nah, tapi kita harus ada cara lain gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi customer sendiri ya, misalnya kayak saya nih ya, orang-orang kayak misalkan saya sendiri agak takut kalau ke pasar sekarang karena setelah corona ini ya, untuk ke pasar tradisional tuh agak takut kan, apalagi di lingkungan saya ini sempat ada isu tuh ada suspek corona bla 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 gitu kan, sehingga kan takut banget tuh. Sedangkan kita mau belanja di supermarket, sebut aja Super I bla 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 itu harganya mahal banget kan, sayur satu ikat berapa kan. Jadi kalau saya ngeliat dengan konsepnya Kang Hasan ini bagus banget karena pastinya harganya kan nggak semahal di Super I itu kan. Iya. Tapi tetap di tempat belanjanya bersih gitu kan. Kemudian kita aman gitu kalau kita mau belanja di situ. Gitu Kang ya. Betul banget sih. Konsepnya itu kita ngambil bagian belakang, biasanya bagian belakang kanan atau kiri dari supermarket. Itu kita pindahin mendekat ke perumahan. Jadi supermarket besar kan biasanya kita butuh jarak ya untuk kita ke sana, mau super atau yang depannya G, ya sebut aja lah. Iya. Giant apa Jogja gitu kan, itu rada jauh kita ke sana. Sedangkan ke pasar tradisional kita khawatir. Jadi kita ngambil konsep pasarnya bersih atau tempat kita bersih rukonya, namun harganya seterjangkau pasar tradisional. Ya kalau mama muda seperti saya pasti suka ke tempatnya Kang Hasan. Iya kan maksudnya. Iya dong, daripada misalkan ke pasar tradisional kan. Kan kalau misalkan kita belanjanya di ruko kan mungkin istilahnya kan udah nggak ribet gitu loh. Satu tempat itu ada semua gitu. Yes. Terus kira-kira kuncinya apa tuh Kang? Apa misalnya bagi teman-teman nih yang sama-sama mungkin ya ada kepikiran juga buat offline, tapi mungkin terlalu berat nih untuk memulainya gitu. Nah, apakah ada tips misalkan nih guide investor kah atau seperti apa sih Kang? Kalau untuk teman-teman ini, untuk ini dulu ya, hitung-hitungan di awal tetap pasti basisnya analisis finansial gitu. Nah, berapa market, kita bicara market size ya, misalkan Zahra. Ini saya udah ngeriset juga dengan Google Form, tapi waktu itu saya pakai Typeform. Ada kita bikin survei, kuesioner gitu, berhadiah giveaway. Ini teman-teman bisa lakukan tips ini. Nah itu ditanyain tuh mereka demografi target pasar kita. Misalnya kira-kira kalau kebutuhan groceries kayak sayur, buah, terus kemudian frozen food, itu ngabisin berapa sebulan kira-kira buat belanja bulanan? Iya lumayan sih Kang, bisa 2 juta kali ya, di atas itu. Wow. Dirimu udah, sorry nih, gue nggak coba ngulik. Dirimu udah berkeluarga atau? Iya udah. Udah ya, oke.
Nah, itu di Bogor, ini kita tinggal buka data BPS. Itu ada 1,2 juta penduduk. Saya sambil motret nih. Ceritanya saya ngerangin. 1,2 juta penduduk di Kota Bogor. Nah, anggaplah satu keluarga itu isinya sekitar 4 sampai 5 orang gitu ya. 4 sampai 5 orang. Berarti ada sekitar 200.000 kakak di Kota Bogor. Padahal Kota Bogor ini kecil dan ya dibandingin Surabaya mah Kota Bogor tuh imprit lah gitu. Ini ada 200.000 kakak. Nah, anggaplah yang di kelas menengah, ini yang kita incar kelas menengah ya, bukan juga orang yang nggak mampu banget gitu, bukan juga yang high banget. Kelas menengah itu sekitar 40%. Artinya ada 80.000 kakak. 80.000 kakak. Nah, kemarin saya survei kelas menengah rata-rata itu di angka 1 juta. Untuk belanja bulanan itu udah minimal. Saya ngambil minimal ya. 1 juta. Maka sebenarnya market size kalau kita mau incar di Bogor itu 80.000 dikalikan dengan 1 juta. Gitu. Nah, tinggal dikali aja tuh. Ya, 80 miliar. Itu total market size available-nya, total available market. Nah, mungkin yang belanja online 10% ya 8M lah yang diperebutkan. Atau maksudnya nggak semuanya juga beli ke pasar bersih gitu. Anggaplah kita cuma ambil 10%. Ada 8M yang bisa kita perebutkan gitu dari 80M total available market. Dari situ aja kita bisa mikir, oh ini prospeknya ada gitu, prospeknya ada. Betul. Jadi pertama langkahnya adalah hitung-hitungan tetap harus ada walaupun hanya kasar kayak tadi. Available marketnya berapa. Nah, terus yang kedua, pemilihan sebenarnya DNA produknya atau positioning, diferensiasi sama brandingnya mau kayak gimana. Kita bikin matrix gitu. Yang ke kanan itu full online, yang ke kiri itu full offline. Yang ke atas itu variannya banyak banget, yang ke bawah itu variannya cuma satu. Maka ketika full offline dia cuma punya store dan variannya banyak, di situ ada Jogja, ada Giant, ada Transmart, ada Lotte ya kalau di Bogor. Retail pada umumnya. Ada juga pasar tradisional di situ. Itu masuk offline kan? Masuk offline tapi variannya banyak. Di sebelah kanan, matriks sebelah kanan itu full online dan variannya banyak. Nah, di Bogor ini udah masuk penetrasi startup dari Jakarta, ada Happy Fresh. Oh, Happy Fresh ada juga di Surabaya. Iya, suara saya masih kedengaran ya? Zahra ya? Masih Kang, masih. Terus. Ya, di sebelah bawah itu ada yang cuma single varian, cuma single produk, tapi offline. Misalkan all fresh, total buah segar. Dipetain lah masukin situ. Dia cuma jual buah aja. Atau cuma jual sayur aja, atau yang bahkan level warung-warung kecil gitu, tukang sayur itu yang lewat khusus jualan sayur gitu, misal gerobakan dan lain sebagainya. Ada yang full online tapi dia cuma jual single produk. Ini misalkan sayur box, ini udah masuk Bogor sayur box, tukang sayur.co dan lain sebagainya. Nah, kita mau di mana positioningnya? Gitu. Nah, itu dipetain. Kalau saya kebetulan online-nya pengen di merger sama offline gitu. Jadi kita punya store, benchmark kita adalah Prima Fresh Mart-nya Charon Pokpan. Ya, ini enggak, ini kan maksudnya akan menghilang kan. Live ini bakal bakal bisa harusnya dalam 24 jam. 24 jam dia akan story ya. Mari kita buka-bukaan. Nah, benchmark teman di belakangnya Prima Fresh Mart itu ada Charon Pokpan. Terus kalau hulu hilir ada Besmit itu di hilirnya di belakangnya ada Java. Mereka tuh udah mulai masuk pasar retail, tapi sayangnya mereka baru kurang lebih single produk lah saya bilangnya, masih perdagingan aja.
betul. belum banyak sayurnya, belum banyak buahnya. Nah, ini yang kita incar. Mau kita masukin dengan DNA yang berbeda, positioning yang berbeda, semacam Prima Fresh Mart-nya calon Pokpan, tapi ada sayur dan buah. Sehingga mau nggak mau harus ada offline store-nya. Betul. Nah, itulah alasan kenapa kita nekat ya, rada nekat bikin offline store. Terus yang ketiga, pemilihan produk. Ini jadi pemilihan lokasi udah belum ya? Pemilihan lokasi ya. Belum lokasi belum ya, dalam. Nomor 3 pemilihan lokasi itu cara riset paling gampangnya gini sebenarnya. Lihat kompetitor di samping berapa pendapatannya rata-rata gitu. Saya sempat ngeriset tukang buah di sana hampir setengah M. Nih, gue kasih tahu. Kita nanya jadi penjual gitu kan, jahat sih, tapi yang ngelakuin bukan gue ya, tim gitu. Kita masuk ke sana nanya dan lain sebagainya. Tukang sayur di deket situ setengah M sebulan. Ruko juga. Gitu. 15 juta sehari kan berarti kurang lebih kalau dia buka setiap hari dan memang buka setiap hari itu ya 450. Terus tukang buah di Jalan Baru itu 150 juta gitu. Jadi emang lihat juga lokasinya gitu. Dekat-dekat situ kayak gimana ininya pemasukannya dan bagus. Alfamart juga akhirnya setelah itu kan di riset juga, Alfamart di situ rame juga. Iya, betul. Cara paling gampang sebenarnya kan kita ngeriset aja di situ ada Alfamart nggak, ada iya betul. Tadi aku juga mau ngomong gitu kan, dipepet aja di mana dia buka, dipepet. Iya. Mengurangi biaya susu lokasi. Betul. Terus di depannya lalu lalangnya ada angkot atau enggak. Nah kebetulan di situ ada angkot. Terus 20 jam enggak. Ya kita. Dan yang paling penting bagi saya deket nggak ke perumahan. Karena target saya kan perumahan ya. Nah, deket banget sama perumahan yang menengah di Kota Bogor. Nah, yang keempat adalah pemilihan produk. Karena kita main di fresh market, jadi ini kuncian nih buat teman-teman yang mungkin juga di sini ada yang jualan buah, sayur, dan lain sebagainya. Ini salah satu kunci ya. Teman-teman bisa jadi boncos jualan sayur dan buah kalau nggak tahu gimana strateginya untuk mengeluarkan, kan sayur tuh cepet banget ya Zahra ya, kalau pagi kita belanja ke pasar, kita ngambil dari pasar induk gitu kan, ada yang sorenya udah mulai layu atau besoknya juga mulai layu, sayur lebih cepat gitu layu untuk yang ada daunnya apalagi. Kalau buah relatif lebih kuat walaupun ya tetap sama aja. Nah itu kita ada strateginya. Pertama beli kan petian ya. Nah yang bagus-bagus taruh di dalam, yang prima harganya jadi grade A gitu, grade A. Oke. Yang kecil-kecil itu grade B, ditaruh di depan promo diskon gitu. Nah 1 hari 2 hari digeser, diturunin harga yang tadinya grade, kalau masih nggak laku itu pindahin ke depan, terus ditaruh di bagian promo. Kita bikin kan kalau buah belinya per kilo ya. Nah dibikin paketan 10.000. I see, baru tahu. Begitu ya. Ada yang lain sih. Kalau udah masih banyak barangnya juga ya bawa dilempar ke tukang jus, terus ke pasar perumahan yang kelas menengah ke bawah gitu. Itu dilakuin sehingga nggak karena main di produk pertanian kan sifatnya pertanian kan itu ya mudah busuk, hamba dan lain sebagainya. Kalau ada pengolahannya bagus banget. Nah terakhir ada lagi kunciannya yang terakhir, tapi nanti aja deh. Gimana tuh? Nanti aja. Kalau ada yang nanya. Oh iya betul. Nah sambil saya masih ngobrol sama Kang Hasan, tolong yang ada yang mau ditanyain boleh langsung komen aja di bawah. Ya mumpung langsung ada beliau juga. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain juga di komentar di bawah ini.
Nah, Kang Hasan, ini kan saya lihat di statusnya Kang Hasan tuh juga ada kayak apa tuh hidroponik ya Ya. di tokonya. Nah, itu memang Mm-mm. untuk sebagai penarik perhatian bahwa ini unik loh, kita ada produk hidroponik untuk narik traffic atau gimana tuh, Kang? Betul, betul. Mm-mm. Itu salah satu unique selling proposition-nya yang nggak ada di tukang sayur lain. Kita bisa Hmm. panen dari instalasi hidroponik yang ada pipanya gitu di depan. Uh-huh. Dia panen sendiri gitu biar dapetin sensasinya. Walaupun ya masih banyak kita Experience-nya masih ya. banyak kekurangan juga, tapi kemarin Hmm. udah dicoba itu responnya bagus dan mereka berharap Hmm. varian sayurnya lebih banyak gitu sih. Iya, 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 Nah, keren juga sih. yang Jadi, kedua, gimana? jangan Hmm? jangan cuman offline ya, online-nya juga diaktifin gitu dan pengiriman gratis radius 1 sampai 3 kilo masih gratis itu bagus juga untuk dilakuin. Itu dia. Oke. Berarti nanti udah ada kepikiran kayak mau bikin apps gitu dong, Kang? 2021 ya, kita mau masuk ke ranah startup. Sekarang penguatan dulu lokal Bogor. Iya, semoga lancar-lancar untuk yang ini ya, app menuju ke apps-nya ya. Oke, nah ini Ya, ada yang mau nanya nggak ini? Ini ada yang bilang nih, eh mentorku keren, degawan.co. Ini itu mentinya ya, Kang ya? Mas Gali itu, Mas Gali. Oh, Ada Mas yang mau tanyain nggak, Gali. Mas? Ayo Mas Gali, tanyain apa tuh? Oke, nah ini kan kalau untuk pebisnis yang istilahnya DNA-nya adalah kayak groceries gitu, istilahnya untuk offline itu kebutuhannya masih dibutuhkan gitu Kang ya. Nah, untuk Iya. kalau kita ngomongin teman-teman di Teda Kuliner itu kan bervariasi ya Kang ya. Mungkin yang sekarang online mereka masih mengandalkan 100% dari yang apps apps yang depannya G Ya, 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 gitu. ya, paham, Nah, paham, itu paham. tuh itu gimana tuh Kang? Apakah mereka juga urgensinya seperti apa sih untuk mereka ngebuka juga di offline? Kan kadang-kadang mereka pakai ghost Oke. kitchen gitu kan Kang ya. Nah, itu seperti Ah, apa sih Kang kalau pendapatnya Kang Hasan? udah kebuka nih jawabannya berarti. Tadi saya mau ngasih rahasia terakhir. Oh, siap terakhir. Jadi, Mm-mm. teman-teman, saya salah satu mentor ya, atau aliran yang saya suka adalah Mas Jaya Setiabudi ya. Jadi Mm-mm. kita open mind, beliau bilang ya kita harus kuasain traffic sendiri gitu. Maksudnya ya Mm-mm. boleh untuk awal kita ikut yang startup itu yang bakar-bakar duit yang depannya G. Iya. Nah, Mm-mm. ya sebenarnya saya juga malu sih ini diundang sama Teh Aisyah nih, jahat banget mengundang saya. Saya tuh backgroundnya bukan food industry ya, tapi Mm-mm. saya 6 tahun di souvenir dan itu semuanya Mm-mm. full full online. Kita punya workshop, Iya. punya tempat produksi itu jauh tapi Mm. di kampung dan fokus Mm. lewatnya sama kayak Zahra ya. Kamu Google Ads Mm. spesialis kan? Nah, kita Iya. kita pakai kita pakai Google Ads. Nah, Iya. ketika di masuk kuliner ini ya tetap kita harus punya web juga sendiri. Ya harus kita kalau yang warna hijau itu kan katanya Hijau sih saya dua-duanya masalahnya Kang. oh ya ya hijau yang lebih merah putih misalkan hijau yang lebih merah putih Oh iya 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 oke. dengar-dengar dia udah nggak bisa ngambil data customer gitu yang saya Wow. dengar ya karena saya juga lagi coba Hmm. apply kalau Hmm. yang hijau yang dari luar Aha. itu dalam jangka waktu berapa satu kali atau 2 kali 24 jam gitu ini masih bisa dicatetin nomor kontaknya kan kita butuh banget itu Ah, iya betul terus pastinya. dulu saya inget banget waktu saya jadi ketua TDA Bogor itu tuh Hmm. mereka deketin banget kita para UMKM gitu kan nah Hmm. ngasih presentasi segala macem terus fee-nya dikecilin bisa mulainya cuma Hmm. 10% atau 15%. Sekarang Iya. yang baru Hmm. saya dengarnya 25% coba teman-teman Masya yang Allah, iya ya, pada main banyak nih juga ya. Hmm. kira-kira bener nggak itu kayak gitu bisa Coba-coba cantumkan di benar kolom nggak? komentar Coba ya. yang sudah, iya ya betul-betul, yang sudah bekerja sama dengan G yang agak hijau tua sama G yang agak hijau terang, bisa tolong berikan komentarnya. Apakah betul?
Iya sih. Ya itu Berarti, potongannya lumayan mm, besar kan ya. Nah, betul. nggak apa-apa di awal buat ngenalin Mm, itu jadi jalan yang cukup singkat gitu buat kita apply mm, ke hijau-hijau itu, kita promo, kita mm, dikenal gitu kan. ya. Tapi kita prepare buat jangka panjangnya. Gitu. Gimana Mm, caranya? Ya itu yang akan kita lakukan juga gitu. Jadi nanti ruko ini kan yang saya sewa 2,5 lantai ya. iya. Lantai pertama akan full untuk mart, groceries ya, sayur, buah, frozen food, ikan Mm, ikan segar, ayam segar dan lain sebagainya itu akan kita coba lengkapi terus. mm. Nah, lantai lantai atas akan dibuat cloud kitchen, akan dibuat cloud kitchen. Wow. Mhm. Itu juga akan berpartner sama teman-teman TDA dan enaknya simbiosisnya ya mereka nggak perlu nyewa ya bagi hasil terus Betul. kemudian ada cabai, kebutuhan sayur dan lain sebagainya bisa kita support sediakan gitu Mhm. untuk kitchen di atasnya. Terus eh, kuncinya itu harus punya delivery sendiri yang dedicated Mmm. buat buat kita gitu. Ya Mhm. gimana caranya biar bisa? Ya teman-teman harus berhitung. Kalau misalkan kurir itu mintanya minimal 50.000 gitu sehari, ya pastikan orderan kita kalau dimasukin ke dalam HPP ya itu masuk gitu. Jadi tugasnya Mhm. ya Mhm. banyakin orderannya dengan free ongkir dan lain sebagainya atau layanan ongkir flat 5.000 gitu. Tapi Iya iya, betul. eh, dedicated kurir kita dan dari situ kita bisa apa ya memanage database customer kita sendiri gitu. Nah, betul. Itu sih. Iya, betul betul. Jadi karena, kira-kira kekurangannya ketika kita ikut join di, berpartner dengan hijau-hijau itu adalah kita nggak bisa grab data customer ya, Kang, ya? Jadi Iya, makanya iya, kalau bisa kita bisa mandiri gitu kan. Makanya nanti untuk jangka panjangnya sebaiknya memang di sini rekan-rekan yang berbisnis kuliner disarankan bisa memiliki mungkin channel sendiri ya Kang ya. Entah mungkin memanfaatkan sebenarnya kalau kita ngomongin sosial media kan bisa juga ada gratisannya juga kan, entah optimasi iya, organik atau apa gitu kan. Dan yang penting benar. adalah karena ini food, pastikan ada deliverynya, tim delivery sendiri gitu Kang ya. Iya, dan Betul, banyakin promo free ongkir atau subsidi ongkir mungkin atau tarif flat seluruh betul. kota itu kali Kang ya. Benar, benar, benar. Nah, beberapa Nah, ini ini ada sebenarnya teman-teman tuh ada yang kerja sama-sama ini kan kayak ekspedisi juga, yang kayak one day hmm, gitu loh, same day gitu. Nah, itu menurut Kang iya, Hasan iya, gimana iya, tuh? iya. Jadi mereka nggak Iya, hire delivery sendiri, tapi mereka bekerja sama kayak yang sering teman-teman pakai, misalkan di Surabaya tuh kayak Paxel gitu kan, kayak misalkan, ya sorry nyebut benar, benar. merek ya, karena kan Nggak tarifnya flat, apa-apa. murah banget, cuma 7.000 seluruh Surabaya kayak gitu. Ya, selama itu sebenarnya kan kuncinya di hitung-hitungannya ya. Selama itu misalkan kita lebih baik Mm-mm. keluar karena belum cukup untuk kita handle sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Tapi pelan-pelan disiapin bahwa ya menurut saya untuk offline dan kita mau ngincar pasar lokal, Hmm. delivery itu jadi kunci gitu. Jadi harus jadi key activity, harus jadi key resources. Nah ini ada Oke. pertanyaan nih dari segelas es kopi susu ini siapa Iya nih ya? betul. Ini nanyanya ini Kang, strategi online untuk delivery Kang, apakah fixed cost rekrut karyawan delivery atau variable cost kerjasama dengan kurir lokal? Dengan kerjasama dengan kurir lokal tuh maksudnya itu tadi yang GG-an itu apa gimana? Enggak juga, kayak misalkan kan kalau bisa juga pakai yang bukan variable cost dengan kerjasama kurir lokal tuh kan suka ada tuh freelance Kang. Misalkan per alamat dia ngecasnya 10.000 gitu. Jadi dia tidak menjadi karyawan kita, tapi dia freelance Hmm, aja gitu. Ketika kita ada kiriman, misalkan per alamat dihargain sama dia 10.000 gitu Kang. Tapi dia bukan karyawan kita statusnya. Nah, better yang ya mana itu nih Kang? Nah, itu kemarin saya lakukan. Awalnya karena kita kan modalnya terbatas, jadi banyak melakukan pendekatan variable cost. Jadi saya ya, tawarin ke teman-teman waktu itu mahasiswa mm, ya banyak yang lagi
Lagi karena nggak ada liburan. perkuliahan, libur, Online, ha. semuanya online. Jadi saya tawarin, ada basicnya 500.000 gitu kan, tapi per titik dihitung Rp2.000 gitu misal. Lumayan juga lah. Ini saya sekalian menyapa nih, ada Cendolin Bogor, oh masih 20%, ya yang lama 20%, tapi yang baru-baru bisa bisa berbeda gitu. Nah, kalau misalkan secara variabel dari awal kita udah punya setting target yang hitung-hitungannya masuk, untuk rekrut karyawan delivery itu bisa juga gitu, tapi bukan berarti harus karyawan tetap ya, tapi hitung-hitungannya dia jangan freelance gitu. Kalau freelance kan kesannya hari ini masuk, dia besok boleh nggak masuk gitu. Tapi gimana misalkan fix 1,5 juta tapi dibayar nih misalkan gini 50.000 sehari gitu, targetin berapa titik. Kalau dia masuk full 25 hari kerja sama 1 bulan, dapat tunjangan kehadiran full gitu, misalkan 250.000. Ya kalau di total dia dapat 1,5 juta. Nah, tapi kita di sisi kanannya kita harus punya hitung-hitungan. Kita ngasih 1,5 juta, berarti harus berapa yang dikirim gitu. Misalkan harus 50 titik sehari gitu atau 40 titik. Nah, kita bisa tahu kan itu hitung-hitungannya masuk atau enggaknya. Itu sih Mas, segelas es kopi susu. Semoga bisa segelas es kopi susu. Iya, semoga bisa terjawab ya. Oke, jadi teman-teman ini kalau bisa kuliner ini udah mulai memikirkan jangka panjang ya. Jadi gimana bisa punya armada tim untuk delivery kayak gitu. Berarti udah mulai harus belajar marketing juga kan ya, apalagi kalau teman-teman yang selama ini hanya mengandalkan istilahnya di marketplace yang hijau itu gitu, harus mulai belajar mungkin sosmed ya Kang ya, atau gimana tuh saran-sarannya Kang Ahsan? Bener ya, teman-teman di sini udah pada inilah bagus banget pasti dengan adanya TDA Culinary Club yang rutin bikin edukasi. Ini luar biasa, mudah-mudahan jadi amal jariah ya buat teman-teman. Ya kemarin ada Mas Gilang ya, sempet ya saya lihat. Ih, keren banget itu, kepiting nyinyir ya. Iya, itu kan dia kuat banget tuh di Instagramnya. Ya itu juga mesti dibangun konten-kontennya, bisa promo lewat sana. Terus ya intinya ketika online dan offline dilakukan, yang penting itu data manajemennya bisa ke-track gitu, bisa terkonversi. Maksudnya gini, Zahra kan backgroundnya digital marketing ya. Kita enak kalau ngelakuin digital marketing tuh ada dashboard, berapa benar-benar leads-nya berapa, terus kemudian ya, mulai dari impression, terus kemudian dia klik berapa, sampai kalau dulu saya cuma sampai klik masuk ke web. Nah, terus dikulik lagi sama tim, akhirnya dia bisa sampai konversi ke WA, set conversion goal, bisa tracking Google Analytics, gitu kan. Semuanya datanya ada ya kalau di online. Nah, sekarang kita tambahin offline. Nah, offline misalkan activity-nya apa? Sebar brosur dekat perumahan. Nah, pasti kan di brosurnya itu ya ada semacam tracking code gitu. Misalkan dengan membawa brosur ini, Anda berhak mendapatkan 1 cup es krim atau apalah gitu. Nah, iya. Benar gitu. Misal begitu. Atau yang dilakukan sama Fabelio, ya saya dengar dari tim, dia bisa salah satu KPI, ada namanya di bagian offline store itu, ada kasir, ada merchandiser ya. Oke. Kasir itu ya tahulah kasir, merchandiser yang nata-nata, terus kemudian mungkin ditanya-tanyain sama konsumen juga, karena ruko saya masih kecil, dia masih bisa merangkap. Nah, merchandiser ini dikasih KPI untuk menanyakan konsumen itu taunya datang dari sini lewat apa gitu. Itu dilakukan sama Fabilio. Kalau misalkan karena lewat di depan ngelihat ada yang baru, kan berarti itu karena faktor offline kan. Tapi kalau dia
saya kena iklan nih. Nah, karena kan iklannya split testnya juga banyak kan, iklan split test itu Iya, masuk dari betul. iklan yang mana. Nah, itu ditanyain iklannya kayak gimana, itu dilakuin sama Waduh. Fabio, dan itu Hmm, keren banget sih. betul banget Sampai ya. sampai barang yang dia cari itu apa, jadi Hmm, ketika dia buka lagi di apps-nya, itu yang dipromoin barang yang dia cari di offline store, kan rada gila kan. wow. Itu Fabilia udah sampai kayak gitu, integrasi data Hmm, offline to online, dan online to hmm, offline-nya tuh udah sampai hmm. bener-bener gitu. Iya, ya. Nah, nanti kalau dari Kak Angsan sendiri, nanti akan menanyakan itu juga nggak ke customer-nya? Apakah misalkan kasirnya tadi disuruh nanyain juga informasi Ya, tersebut gitu? Karena ini kan menarik banget. harus dilakukan, walaupun sekarang Hmm, kita kan, saya belum genap 1 minggu nih Zahra buka hmm, offline store. Ya, teman-teman bisa lihat di Instagram ya, hmm. Yami Bogor atau F Smart. Ya susah ya, F Smart by Yami Bogor, F Smart Store. Mohon Ntar maaf nih, diketik aja, kita Kang. Nggak kita apa-apa. ngubah 3 F Smart, Diketik aja, Kang. Ha. 3 F Smart store. Ya, Oh, oke. Ini Instagramnya dari toko offline-nya ya, Kang ya? itu benar nggak sih? Itu kayak gitu benar ya? Oh, ini maksudnya at F F ya, Smart. Oh, kok jadi 3 nih, Kang? Nih. benar. 3 kok, 3. Oh, emang 3. Oke, Mm-mm. oke, oke. Saya harus belajar branding lagi kayaknya, biar gampang di. Nah, itu Hmm. tadi sampai mana ya? Ya itu harus Nah. dilakuin walaupun kita pelan-pelan masih, dan kesannya kayak masih eh, silo gitu, masing-masing berdiri sendiri. Kalau Fabelio tadi Mhm. kan udah blended ya, offline to online Iya. itu udah jadi aktivitas yang nyatu. Nah, kalau saya Aha. masih terpisah gitu. Insya Nah, Allah lah ternyata diperbaikin. hasilnya seminggu ini gimana, Kang? Hasilnya trafficnya dari mana tuh, Kang? Ternyata. Kebanyakan masih dari offline. Nggak, maksud aku karena Dan mereka lewat aja iya, atau iya, mereka dapat iklan betul. atau gimana? Karena mereka lewat aja. Iklan itu nggak Hmm. nyampe 10%. Nah, berarti kan kita harus Oke, kejar oke. lagi gitu. Setelah saya tanya-tanya dan lain sebagainya, kebanyakan karena Hah? lewat dan brosur, balihonya besar gitu, Mhm. menarik. Karena itu sih. Iya, 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 iya. Wow, cool. Jadi memang untuk apa namanya, karakteristiknya juga beda juga ya. Kalau memang offline tuh kebanyakan memang dari apa sih, lokasi. Paling ntar diperkuat lagi pakai ini kali, Kang ya. Apa namanya, misalkan bisa pakai sosmed, terus pakai radius kayak gitu-gitu kan. Iya, betul sekali. Itu Hmm. yang dilakukan. Wow, cool. Oke, terus kira-kira ada lagi nggak, Kang, yang mau disampaikan ke teman-teman TDA? Oh, ada pertanyaan. Sebentar, Kang. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari eh, Kak Suzari Dian. Dia nanya nih, saat pandemi dan new normal seperti ini, gimana strategi penjualan untuk produk yang bukan kebutuhan utama? Misalkan snack. Kalau Kang kan kebutuhan Oke, primer tuh orang makan nasi, orang makan daging, orang makan sayur gitu kan. Nah, benar, itu gimana tuh, benar. Kang? Ya, untuk kebutuhan yang sekunder seperti snack, mau nggak Hmm. mau jangkauannya harus, kalau saya oke primer, tapi kita kirim-kirimnya masih sebatas Bogor. Karena Hmm. sayur, buah, dan lain sebagainya itu termasuk kategori yang cepat rusak. Nah, kalau Hmm. teman-teman snacknya tahan lama, ini kan ada ya snack di TDA ya, Kang Aher ya. Kang Oh Aher, iya, Krenis, mm-mm. keripik brownies ah. Betul, itu bisa Hmm. menjangkau seluruh Indonesia kan. Tuh. Betul. Jadi tetap bisa dilakukan dengan ya sama kayak kita bedah bisnis aja, udah bener nggak Hmm. marketnya terhadap produknya, cocok nggak, channelnya bisa dijual via online nggak, mau end user atau Hmm. retail. Bedah bisnis model kanvas, kalau produk market fit atau channel value sama who-nya udah cocok, ya tinggal Hmm. push aja terus gitu, Hmm. push.
kecuali belum ketemu tuh produk market fit-nya. Kalau udah ketemu, boost iklannya dan lain sebagainya biar bisa menjangkau seluruh Indonesia. Betul, balik lagi BMC ya Kang ya. Bener, Kalau ada yang belum balik tahu, lagi ke BMC, silakan cek TDA TV dan subscribe. Nah, di situ banyak video-video yang menarik ya. Jadi walaupun itu gratis, tapi berkualitas loh. betul banget. Ya, jadi bagi yang agak roaming, apa sih tadi istilahnya, misalkan BMC, ada itu boleh deh lihat-lihat TDA Channel ya. Terus cara menghitung HPP juga ada di TDA Channel. Jadi nanti bisa teman-teman bisa cek-cek juga. Gitu. Jadi yang jelas kita harus tahu produk kita dulu apa Kang ya, siapa marketnya tadi ya kan. Jadi kita menyesuaikan itu aja nanti. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Zaridian. Terus ada pertanyaan lagi nih Kang. Dari Kak Lastari Hutomo. Oke, sebelum itu saya jawab pertanyaannya Desi dulu ya. Boleh. Oh iya, ini ada kelewat nih. Itu soalnya anak Bogor yang pindah ke Malang ya, teman saya, sahabat saya. Nggak tahu sekarang gimana kabarnya Desi. Pengantin baru. Ya, tadinya namanya sebenarnya Zahra, namanya nih Yami Bogor. Nama grocery saya Yami Bogor. Tapi karena ada isu bensu gitu kan, ngerebut merek satu sama lain dan ternyata saya tahu kenyataannya, saya ngelihat ngedaftarin Yami Bogor itu akan sulit gitu. Sulit karena udah banyak Yami yang lain. Jadi ya udah kita buat F Mart Yami Bogor. Sebenarnya 3F itu nggak perlu disebut tiganya, F Mart aja nanti. Oke. Jadi semuanya menjawab ya Kak Devi. Singkatan dari fresh and frozen food sebenarnya 3F-nya itu fresh and frozen. Oh, iya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih Kang. Kalau untuk migrasi ke offline, kriteria cari tempat seperti apa dengan dana terbatas? Apakah mending tempatnya strategis tapi kecil atau tempat yang berkembang tapi agak besar? Nah, better yang mana nih Kang? Itu dia. Kalau teman-teman ini mesti berhitung ya. Saran saya, jangan pernah berkompromi sama tempat. Saya tahu ya ini in my opinion, jangan pernah berkompromi sama tempat. Jadi tempatnya terbatas, jadi tempatnya jadi biasa atau nggak di riset atau nggak memenuhi kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan di awal ya, di cara pemilihan tempat. Contohnya gini, yang saya sewa kan sekarang itu hampir 100 juta setahun. Ada nggak yang lebih murah di Bogor? Banyak banget. Tapi kaidah-kaidahnya atau kriteria-kriterianya nggak masuk di yang lain. Ketutup pohon, orang tuh harus muter dulu, terus kemudian dia rada jauh, rada nanjak, terus ya rada jauh dari perumahan. Akhirnya ya saya ngambil yang ini walaupun rada mahal gitu. Tapi kalau belum ada dananya, ya saran saya banyak sih yang bisa dilakukan, misalkan dengan mengumpulkan investor agar bisa ada dananya. Kan sebenarnya poinnya di dana, tapi jangan pernah berkompromi dengan tempat yang nggak strategis gitu, dengan tempat yang kita nggak yakin. Iya, dengan tempat yang kita nggak yakin bahwa itu bagus. Ini benar-benar risetnya nggak bisa sebentar, walaupun saya nekat juga itu sebentar risetnya. Jadi teman-teman bilang emang nyari tempat itu kayak jodoh-jodohan gitu, belum tentu juga bisa diduplikasi ya, tempat itu belum bisa diduplikasi. Itu. Dan yang kedua, gimana caranya biar ketutup? Ya cari cara, misalkan kalau tempatnya besar, strategis, jadi jangan strategis kecil ya, strategis besar. Parkirannya luas karena target pasar saya orang yang pada bawa mobil gitu kan, kendaraan. Ya harus besar. Nah, gimana cara nutupnya ya? Itu kita pikirin lagi. Kayak tadi Kang Hasan mau dibuat cloud kitchen gitu kan. Jadi istilahnya untuk revenue stream lainnya gitu kan.
Oke. Betul, betul sekali. Nah, itu ide yang bagus tuh. Nah, jadi sebenarnya selama yang kita omongin dari awal tadi, itu yang paling penting adalah teman-teman riset ya, Kang ya. Jadi harus tahu betul siapa sih marketnya. Baru nanti bisa menentukan, Ya, oh apakah saya misalkan butuh ke offline, atau sementara masih bisa nih full online dulu, seperti itu, Kang ya. benar. Dan Uh, teman-teman dan yang, bisa hmm, bisa pastikan ya ketika orang udah datang ke dalam gitu, jangan sampai keluar dengan tangan hampa. Nah, inilah tugas hmm, tim offline di store gitu, kepala tokonya nanti pastikan basket size atau keranjang belanjanya itu hmm, besar. Jadi di upsell, di hmm, cross sell, strategi seperti ya, ini harus dilakukan gitu. ya, ha. Itu kita lakukan. Wow, Soalnya di hmm, online nih kita ngirim katalog, dia bisa dan nggak real gitu kan kalau di WA dan lain hmm, sebagainya. Tapi ketika dia hmm. datang tadinya nggak ngeliat terus ngeliat ditawarin lagi, dikasih tahu ada promo, dipersuasi sama Apalagi merchandisernya. emak ya kan, emak Iya, gitu. ada kejadian dia tadi cuma nanya-nanya hidroponik, tapi karena Mhm. merchandisernya bagus atau kepala tokonya bagus, dia bisa jadi belanja borong dan ngabisin 350.000 sampai 400.000 Wow. gitu. Iya, 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 Nah iya, ini betul, ini betul, betul. inilah salah satu kekuatan offline yang nggak ada di Mhm. online. Jadi impulsive buying dan market size yang bisa di upgrade gitu, market size, basket size, size Basket size. size keranjang gitu, bisa di upgrade Mhm. dengan penawaran-penawaran di store. Wow, Lay, keren banget. layout juga jadi penting akhirnya kan, dia Mhm. flow-nya gimana gitu. Itu juga harus dipikirin. Belajarnya Mhm. dari mana ya? Lihat aja Indomart, Alfamart gitu. Dia punya floor Betul. promo namanya, promo di lantai, terus dia Mhm. nyusunnya seperti apa. Itu bisa banget jadi benchmark. Wow, cool. Oke. Nah, ini Kak, semoga nih Kak Lastari Hutomo nih puas banget nih kayak ini. Nah, tempat jangan kompromi. Betul, jangan kompromi kan. Sekalinya sewa tempat udah harus berapa tahun kan. Jadi kalau misalkan udah salah pilih tempat udah agak gawat sih. Ya Saya kan? baru setahun kok. Iya, Saya maksudnya kalau setahun. yang salah di tempat yang lain itu kan Oh bahaya, iya jadi benar, jangan bahaya kompromi. banget. Oh, nih ada Dan bisa bilang dicicil jangan loh. lupa. Di Oh era ya, pandemi ini banyak banyak ruko yang bisa jadi kosong gitu dan lain sebagainya. Kita mungkin pakai kekuatan itu gitu. Lagi pandemi negosiasi juga susah. Kang ya. Negosiasinya betul. Kalaupun udah naksir dan nggak punya duit, bisa nggak dibayar bulanan gitu misal. Nah, Wah, saya ini tips banget, bagus banget nih. Nah, bisa nego, tapi cuman mentok di 2 kali bayar doang. wah alhamdulillah. Sip, terus ini ada keadegawan.co, jangan lupa ada edisi Kakak. Betul, kan sekarang eranya cashless kan? Betul, Kalau betul, perlu betul. ini, udah ini belum Kang? Apa OVO pakai gitu-gitu belum? Pay Ya, insya cashless. Allah Senin kita mau apply buat point of sale yang rada canggih ya. Rencananya mau pakai Moka. Nah, kalau Moka Hmm, itu udah integrasi, ya kita sebut-sebutan merek aja ya. Saya rencana mau pakai hmm, Moka, udah hmm. ngeriset tuh sama Altera dan lain sebagainya. Akhirnya kita jatuh jatuh pilihannya ke Moka. Moka nanti udah ada integrasi sama itu tadi yang dirimu sebut ya, Eh, GoPay, ada Go, kemudian ada O, yang OVO, lain-lain ya. dan lain Wah iya sih sebagainya. Nah, bener banget. EDC ya dari Mas Gali kita juga udah supply kemarin ke BCA dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan lah. Kemarin emang kita nekat sih bukanya tuh, nekat aja. Insya Allah lancar lah Kang. Insya Allah lancar. Oke, nah Dan ada pertanyaan lain dari rekan-rekan nih. kayaknya Makin cukup malam nih ya, makin udah nambah nih. Bukannya kurang iya. 9.30 nih, udah satu Oh iya jam. udah 93. Ah iya betul sekali. Oke, nah kalau mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata untuk wrap up ini dari Kang Hasan. Oke, jadi Hmm. salah satu arti dari 3S itu adalah fight, eh, faith ya, bahasa Inggris faith itu adalah Eh, keyakinan. Kang Yang Hasan aku kedua, mohon maaf banget nih.
sorry. Ini Apa? kan yang seperti kita ngomong tadi 1 jam nih kan dia bakal mati. Ini udah mau 1 jam, 10 detik lagi. Ini sorry banget, ini aku offline dulu. Aku matikan Sekalian dulu. aja, udahan aja, udahan. Halo, assalamualaikum Kang. Mohon maaf banget. Iya, jadi Waalaikumsalam. dia automatically itu kalau udah 1 jam, dia langsung mati, nge-save langsung Iya, as iya. story gitu. Jadi untuk penutupannya, coba kita wrap up-nya sebentar. Kira-kira nunggu beberapa orang join dulu Kang ya. Jadi seru banget loh, makin Siap. malam malah makin rame tadi. Iya, iya. Saya terakhir kayaknya ngisi di Seda Kuliner. Pokoknya saya nggak mau isi lagi. Duh, Udah kenapa bener-bener gitu? kayak Aisyah memang. Ada aja. Ini padahal banyak yang ngerasain ini loh, Kang, manfaatnya setelah tadi kita diskusi. Nih ada yang nanyain tuh ke gue, mbaknya udah nikah belum? Zahra udah katanya. Gimana ya, gimana ya? Aku tuh sempat kepikiran tadi tuh mungkin selain delivery, ini aku sekedar kepikiran aja ide gitu Kang ya. Selain Ya, delivery gitu mungkin nggak sih kayak apa sih yang kayak kalau di Surabaya kan suka ada abang-abang yang naik motor, dia bawa sayur, tapi dia bisa masuk ke dalam perumahan-perumahan gitu, ya kan? iya, Nah itu iya, iya. memungkinkan nggak sih untuk jadi next strateginya Kang Hasan gitu? Iya benar banget Zahra ya. Hmm. Kayak kita kepikiran nanti ada Yakult Lady gitu ya, nyebut merek lagi ya. Yakult Lady itu bagus banget strateginya. Iya betul. Mm-mm. Kadang Jadi nggak mau beli jadi leader pengen dan beli lain juga sih. sebagainya. Iya. Iya, betul. Harus bikin jingle, terus Hmm. ininya rapi, dress Hmm. code-nya atau apa, Hmm. aparelnya ya. Tapi belum dalam waktu dekat sih kita, masih banyak Iya, PR. iya. Di Surabaya itu ada loh Kang, dia cuma jualan tempe, tapi dia punya armada Hmm. motor yang tersebar di seluruh Surabaya. Hanya Iya, produknya keren banget. tempe aja. Nah, itu dia Keren, keren. yang bagian ngider tuh seragamnya rapi banget pakai baju kuning. Terus dia gerobaknya juga bersih banget warna kuning juga. Dia tuh cuma jualnya tempe doang. Jadi itu keren sih. Dia tempe premium. Benar-benar. Hmm. Iya, teman-teman ini udah boleh closing statement belum? Iya boleh. Boleh. Nah closingnya gimana tuh Iya, Kang Hasan? teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi salah Amin, satu amin. value value atau nilai yang diangkat dari 3F ini adalah fight, faith, faith, F-A-I-T-H, Faith, 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 faith. Ah, keyakinan ya, faith, yes. keyakinan. Jadi itu fondasi dasar seorang entrepreneur ya. Kita harus yakin terhadap diri kita sendiri dan kita harus yakin bahwa kita Ya, bisa untuk menjadi besar gitu. Kita harus punya keyakinan dan visi yang besar. so Terus kemudian yang kedua fight, fight. F yang kedua fight. Fight Yes. itu punya Hmm, daya juang ya. Teman-teman ya bisa betul. jadi terimpact corona dahsyat gitu kan. Terus kemudian kasnya juga nggak memungkinkan. Tapi teman-teman nggak boleh menyerah. Harus tetap berjuang, harus punya daya Hmm, dobrak, punya semangat. Dan ya mungkin kita boleh kehilangan apapun, tapi nggak boleh kehilangan yaitu tadi keyakinan dan semangat. Dan F yang terakhir adalah fun. Jadi oh jangan lupa iya itu untuk harus. bersenang-senang. Nah Iya, ini yang wow, yang keren yang banget. yang harus ditingkatkan ya. Jadi Hmm, dari gue ya, gue orangnya rada serius dan gue hmm, merasa bersenang-senang tuh nggak cuma di akhir ya, tapi setiap hmm, prosesnya tuh harus kita kita senangi. Jadi kita bisa berjuang sekuat tenaga. Nah ini value yang diangkat dari 3F. hmm, Dan teman-teman ini momen yang tepat untuk menjadi siapapun yang lihat di sini. Kalau belum bisnis ini momen yang tepat buat jadi pebisnis. Gitu. Saat ini hmm. corona ini momen yang tepat buat jadi bisnis. Saya buka lamaran ada 5.718 pelamar. Silakan Masya lihat di Allah. bogorlocker.id. Itu saya buka Iya. lamaran di sana tanggal 12 Juni gitu kan. Saya buka Hmm. 10 hari. Itu 5.700 pelamar.
Wow. 5.178. Hmm. Dan akan bertambah kalau nggak saya stop itu, accepting responnya dimatiin. Nah, dari lebih dari 70% itu yang melamar itu gara-gara terimpact corona, di PHK dan lain sebagainya. Yeah. Di PHK, dirumahkan gitu. Jadi ini momen yang tepat buat kita ya jadi entrepreneur, buat teman-teman yang belum jadi entrepreneur, ini saat yang tepat adalah saat sekarang. Dan kita lihat juga ya, saya menyarankan teman-teman bergerak di produk-produk yang mempunyai impact yang besar. Salah satunya pertanian, dalam arti luas ya, pertanian, terus kemudian peternakan, perkebunan, perikanan. Jadi teman-teman kalau bisa, banyak anak muda yang harus masuk ke sana. Dari hulu ke hilir itu butuh banyak banget anak muda. Karena ini kita negara dengan panjang pantai terbesar kedua di dunia, atau pertama saya lupa, tapi garam masih impor. Terus kemudian petani-petani kita belum sejahtera. Ya ini salah satu alasan kenapa kita ya harus berbisnis dan masuk ke bisnis pertanian. Contohnya Mbak Rira, bagus tuh Mbak Rira, mulai bertanam kangkung. Oh iya. Tanam kangkung, tanam serai, ya kan? Siap. Gitu aja Zahra. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kang Hasan. Ya, jadi kalau kita boleh simpulkan, terakhir tuh Kang Hasan ada 3 pesannya nih sebenarnya. Yang pertama faith. Jadi kita harus percaya gitu ya, kalau kita tuh bisa gitu Kang ya. Bisa. Yang pastinya kalau saya sih mungkin karena kita orang muslim ya, kita harus mengimani ya Tuhan kita tuh maha besar gitu kan, ya kan, maha kaya, pasti bisa lah gitu kan. Terus yang kedua fight. Ya sebenarnya kan basicnya nama entrepreneur kan ya fight lah gitu kan. Terus yang ketiga jangan lupa untuk fun gitu, biar nggak konslet ya kan, nanti kalau nggak pakai fun. Terus juga dibuat enjoy lah ya kan perjalanan bisnisnya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Hasan untuk diskusi kita malam ini. Ya, mohon maaf kalau dari saya ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di diskusi malam ini. Yang sempat tadi agak mati sebentar, tapi sudah tersambung lagi. Baiklah. Oke, terima kasih banyak Kang Hasan. Semoga makin sukses untuk bisnis sayurnya dan yang lain-lain. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Bye-bye.